Pada sore hari tanggal 21 Mei 2022, sebuah badai dahsyat menghantam Kanada. Dalam deskripsi videonya, tertulis, "Shelter Bushcraft saya menyelamatkan hidup kami. Kami berhasil selamat dari tornado." Ini adalah kisah dari Tyson Pierce, seorang YouTuber yang biasa merekam petualangan alam liar dan perjalanan survivalnya. Namun, pada hari naas itu, kegiatan sederhananya berubah menjadi pengalaman yang menegangkan. Tyson berada di Hawkesbury, Kanada, bersama adiknya dan seorang temannya. Mereka sedang membangun apa yang disebut Tyson sebagai shelter bertahan hidup. Bangunan itu hampir selesai ketika tiba-tiba Tyson pun mendapat notifikasi peringatan cuaca darurat di ponselnya. As issued a severe thunderstorm warning. Mobile coverage area, take cover immediately if threatened. Masalahnya, mereka berada jauh di dalam hutan, jauh dari tempat aman, dan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Tiba-tiba, suara angin berubah menjadi raungan. Pepohonan bergoyang liar, ranting patah berjatuhan, dan tanah seolah bergetar. Panik mulai melanda mereka. Holy shit! I'm going. Oh, je pense qu'il y a une tornade. Non, oui, maman. On peut pas se sauver, c'est d'être là. Check! Ouais, c'est sauvé. Check! Qu'est-ce que t'en fais? Elle s'en vient, reste en dedans. Non, non, non. En dedans, en dedans. Je m'en vais. Non, on peut pas, il est trop tard. En dedans. Reste en dessous! Tornado! Tornado! Stay low! Stay low! Stay low! Stay low! Stay! 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 Stay low! Is it leaving? No! Stay! 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 Oh, buddy! Stay! 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 This small ball! In this small ball! In this small ball! Are we gonna die? Are we Stay gonna low! die? No! No! We're good! We're good! We're good! Fuck! Di tengah teriakan, doa, dan ketakutan, mereka bertahan di dalam shelter yang baru saja mereka bangun. Shelter yang mereka bangun menjadi satu-satunya harapan. Di dalamnya, mereka berusaha bertahan, menahan rasa takut yang nyaris melumpuhkan. C'est good! On est good! On est good? Oui, sir. 100% sir. Please, God! Please! Please! God, s'il vous plaît. S'il vous plaît! Oh my God. No, 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 no. Stay low! Stay low! Stay! Stay! No, no. Holy Tyson, please. Stay! 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 Please, God! Please! God, please. Oh, sorry, sorry, sorry. Oh, s'il vous plaît. C'est good! On est 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 bon. On est bon. On est bon. On est good! On est good! On est correct! Beruntung, kekuatan bangunan sederhana itu benar-benar menyelamatkan hidup mereka. Setelah tornado berlalu, Tyson menunjukkan kondisi shelter mereka. Dindingnya penuh retakan, tetapi tetap berdiri kokoh. Jika bukan karena shelter yang mereka dirikan tadi, peluang mereka untuk selamat mungkin tidak ada. CZ Faison, seorang YouTuber yang dikenal berani menantang dirinya menjelajahi sudut-sudut paling menyeramkan di Amerika, memutuskan untuk melakukan perjalanan berkemah solo jauh ke dalam Pine Barrens, New Jersey. Hutan ini bukan sembarang hutan. Reputasinya kelam, disebut-sebut sebagai salah satu dari 5 hutan paling berhantu di seluruh Amerika Utara. Dan di balik pepohonan gelap itu, ada yang disebut sebagai Pinnace. Anything about the Pine Barrens, it is rated one of the top 5 most haunted forests in all North America. Not to mention they have what they call Pineys. Now the Pineys are people who live out there. Some are homeless, some have homes. CZ tidak datang di siang hari. Ia justru menembus hutan pada malam yang pekat. Hanya ditemani dengan mobil van-nya, beserta sepeda listrik dan perlengkapan rekamannya. That sounds like there's like a trap door underneath.
I don't know. All right, this is home for the night. Yeah, baby, let's go. Gelap semakin menelan langkahnya. Di antara pepohonan, ia menemukan sebuah pompa air tua yang berdiri sendirian, seakan menjadi saksi bisu. I don't know what this is. All right, I think somebody actually showered here, or those are socks right there. Big spoon. Meski reputasi Pine Barrens sangat menyeramkan, jelas banyak penjelajah yang pernah datang ke sana. CJ terus menemukan bekas perkemahan yang ditinggalkan. Botol air besar, meja buatan tangan, bahkan sisa-sisa peralatan. Semua itu memberi tanda bahwa ia bukan orang pertama yang mencoba bermalam di hutan ini. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Saat ia mencoba kembali ke mobil van, ia mendapati sesuatu yang janggal. Hello? Those two logs are knocked over. The two logs are actually knocked over. I know for a fact that one was standing up, and I know that I'm 99% sure that one was standing up too. Dua batang kayu besar yang sebelumnya ia tata rapi, kini tergeletak berantakan di tanah. Ia menatap sekeliling, mencari bayangan di antara gelap. Tidak ada jawaban. Ia mencoba menenangkan diri, masuk ke dalam mobil van, menyiapkan tempat tidur dan berusaha segera tidur. Tapi, tiba-tiba suara aneh terdengar dari luar. What the turn off this light. Turn this one on. What the f that? What the? What is that? Let's try to zoom in on my camera. Okay, what the f? What the hell? Alright, I'm getting back in the van. Shit. Okay, somebody's out there, I think. I don't know. It seems like it. CJ mencoba memperbesar dengan kameranya. Di kejauhan, sebuah cahaya berkedip di antara pepohonan, berdenyut seperti tanda misterius. Setelah mengumpulkan sedikit keberanian, CJ memutuskan untuk menghampiri. Hello? Come on. That's somebody's flashlight. Sebuah senter tergeletak di tanah, ditinggalkan begitu saja, seolah memberi tanda bahwa ada sesuatu atau seseorang yang sedang mengawasinya dari kegelapan hutan. Hello? I'm not sure if y'all could hear that, but that was like a... I don't even know. It was a ding or a something.
Somebody's out here. Javi. Suara-suara samar mulai terdengar. Semakin dekat, semakin menekan. Setiap bunyi membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Whoa! No. I'll find you. Rasa takut mulai merayap, memaksanya berlari kembali menembus hutan menuju mobil van-nya dan segera meninggalkan hutan itu. Dan malam itu berakhir tanpa jawaban. Si Z tidak pernah menemukan siapa pelakunya atau bahkan memastikan apakah itu benar-benar seorang manusia. Seorang pria menemukan sebuah kamera GoPro tua jauh di dalam hutan. Dan di dalamnya terdapat rekaman mengganggu tentang seorang pria yang dinyatakan telah hilang. Ia saat itu sedang berjalan sendirian ketika melihat sebuah perkemahan tenda yang ditinggalkan di sepanjang jalan. Dengan menyalakan kamera di ponselnya, ia mulai mendokumentasikan semua yang ia lihat. Barang-barang berserakan di mana-mana. Api unggun sudah terlihat padam, dan seluruh area yang tertutup daun-daun yang gugur. Seolah-olah penghuni camp itu pergi karena terburu-buru. Bagian paling mengerikan adalah ketika ia menemukan seekor anjing yang telah mati dan tubuhnya terlihat tercabik di dalam perkemahan. Ia pun mencoba menguburnya di tanah. Tak jauh dari sana, ia pun menemukan sebuah kamera GoPro yang terlihat tergeletak di tepian rel di sekitaran hutan. Dalam deskripsi video aslinya tertulis, "Kenapa aku bahkan memutuskan untuk membuat video ini? Aku bukan detektif, bukan pula ahli pencarian. Bahkan tim pencari besar sekalipun tidak menemukan jejak sekecil apapun dari orang ini selama berhari-hari." Jawabannya sederhana. Aku menemukan sebuah perkemahan aneh jauh di dalam hutan. Dan yang paling mengejutkanku adalah rekaman mengganggu yang kutemukan sendiri di dekat lokasi terakhir orang hilang itu dilaporkan terlihat. Belakangan terungkap bahwa kamera itu memang milik orang yang hilang tersebut. Namanya tidak disebutkan dalam video asli dan wajahnya sengaja disensor. Sang pembuat video menegaskan bahwa dia tidak diizinkan untuk mengungkap detail penyelidikan atau identitas orang hilang itu tanpa izin dari keluarga maupun pihak kepolisian. Sebelum menyerahkan kamera itu kepada polisi, pria itu sempat memutar rekaman dan melihat cuplikan misterius yang mungkin bisa membantu menjelaskan kemana orang itu menghilang. Ia mencoba menyimpan file ke komputernya, lalu menyerahkan bukti itu kepada penyidik.
Disinilah hanya 4 hari sebelumnya pria itu dinyatakan hilang tanpa jejak. Tim pencari dan polisi tidak menemukan petunjuk apapun. Rekaman dari kamera harus dipotong karena banyak pengulangan. Namun bagian paling aneh dan mengganggu tetap dipertahankan. Pertanyaan mulai muncul, untuk siapa ia merekam semua ini? Dan apa yang sebenarnya terjadi padanya? Mungkinkah seseorang mengikutinya? Atau mungkin seekor hewan liar mendekatinya pada malam hari? Bisa jadi ia berlari dari seseorang dan menjatuhkan kamera di dekat rel kereta api. Atau mungkin karena alasan sesuatu yang tidak bisa kita ketahui. Yang jelas, inilah tempat di mana semuanya pernah terjadi. Dan inilah lokasi yang kemudian diperiksa polisi secara menyeluruh. Pria yang menemukan kamera itu juga ikut diperiksa. Hingga kini, identitas dan nasib orang hilang tersebut tetap menjadi misteri.